Sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan channel Maya Pada Unggas, di mana channel ini akan selalu membahas mengenai bebek petelur dan semua permasalahan yang timbul saat kita berternak bebek petelur. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelebihan dan juga kekurangan kandang bebek petelur sistem alas menggunakan tanah. Jadi kandang bebek petelur alasnya adalah alas tanah. Nah, pada episode selanjutnya besok saya juga akan mengulas mengenai kandang bebek petelur ini. Yang akan saya bahas untuk episode selanjutnya adalah mengenai kandang bebek petelur, sistem panggung, sistem baterai, dan juga sistem umbaran di alam lepas. Sahabat sekalian, kandang bebek petelur sistem alas tanah itu adalah kandang yang bebek peliharaannya kita itu berpijak pada tanah langsung, di mana bebek kita beraktivitas full di kandang tanah, baik itu tidur, makan, minum, maupun membuang kotoran, semuanya berada di tanah, karena memang bebek kita itu dikandangkan sepenuhnya tanpa umbaran maupun tanpa dilepas. Ini sistem yang lazim digunakan karena mungkin para peternak kita itu masih meniru kehidupan bebek pada umumnya, yaitu di alam liar. Jadi para peternak kita itu mengadopsi dari kehidupan alamiah dari bebek petelur itu sendiri. Di samping itu juga di Indonesia memang masih sangat mungkin untuk menerapkan sistem itu, karena memang masih tersedianya lahan yang cukup luas, sehingga para peternak mau mudahnya saja dan tidak mau dipusingkan dengan sistem perkandangan yang lebih modern. Seperti kandang saya juga seperti itu, alasnya adalah alas di tanah langsung, yaitu kandang dengan alas tanah. Sepengetahuan saya, ada beberapa sistem kandang yang dipakai para peternak bebek petelur, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistemnya itu ya paling-paling hanya itu tadi, di tanah langsung, atau mungkin panggung, atau mungkin baterai, atau mungkin sistem umbaran. Sahabat sekalian, oke, kita bahas kelebihan dan kekurangan bebek petelur sistem kandang beralaskan tanah. Satu, kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah hemat biaya. Ya, betul. Jadi kandang dengan sistem alas tanah itu memang lebih hemat dalam biaya. Karena apa? Karena alasnya menggunakan tanah langsung, tidak perlu tambahan biaya apapun, irit biaya, dan lebih mudah membersihkan kotoran. Tentunya ini kotoran lebih mudah untuk dibersihkan. Terus yang kelebihan yang berikutnya adalah bebek lebih nyaman dan hangat. Ini saat bebek petelur kita di kandang tanah, bebek kita lebih nyaman dan tidak stres karena kondisi kandangnya tanah, jadi lebih nyaman.
Terus kaki-kaki bebek itu tidak akan terluka saat beraktivitas di kandang tanah. Ingat, apa saja bisa membuat bebek kita stres sehingga mempengaruhi rutinitas bertelurnya. Ketika kandang kita beralaskan tanah, yang otomatis di situ nanti ditaburi dengan sekam, dengan gerajen kayu, itu kan alasnya menjadi empuk, sehingga kaki dari bebek petelur kita itu tidak akan terluka. Jadi mereka akan nyaman. Terus yang selanjutnya adalah mudah perawatan bebek. Lah ini perawatan bebek sistem kandang tanah itu lebih mudah perawatannya. Misal saat kita membersihkan kotoran, kotoran ini kan setiap hari selalu ada, jadi bisa dibersihkan di situ, misal disapu ataupun dikeruk itu merangnya, itu gerajennya, kemudian dikumpulkan di suatu tempat, juga bisa seperti itu. Atau mungkin hanya dibiarkan saja biar nanti kering dengan sendirinya. Nah, yang basah-basah kita taburi kembali dengan mekar, dengan sekam ataupun dengan gerajen kayu, itu juga bisa. Jadi mudah membersihkan kotoran, terus mudah dalam pengerukan merang atau gerajen, juga lebih mudah dalam memberi makanan, memberi pakan dan minum bebek petelur kita, karena tadi kandangnya ada di tanah. Jadi segalanya lebih memudahkan. Selanjutnya adalah mudah pengawasan bebek. Nah ini pengawasan bebek mutlak dibutuhkan saat kita berternak bebek petelur. Jadi bebek petelur itu sewaktu-waktu bisa terjadi masalah. Misal kadang bebek kita duburnya itu keluar. Nah, walaupun jarang lah ya, tapi ini juga sering terjadi masalah bagi para peternak bebek. Duburnya keluar karena mungkin berkelahi dengan temannya, ataupun karena memang telurnya besar sehingga merusak jalan keluar ataupun merusak dubur dari bebek tersebut. Jadi ini perlu diamati, juga perlu diperhatikan apakah bebek kita tiap harinya itu ada yang keluar duburnya ataupun tidak. Nah, penanganan dubur ini akan kita bahas untuk episode selanjutnya. Oke, selanjutnya telur bebek tidak rusak ketika alas kita menggunakan tanah. Apa bisa telur kita rusak? Bisa, Pak. Bisa, sahabat sekalian. Ketika bertelurnya di tanah, di situ ada gerajen, ada merang, maka telur kita aman. Tidak akan terjadi keretakan, tidak akan pecah, dan lain sebagainya. Juga memudahkan kita dalam pengambilan telur ini. Memudahkan kita dalam pengambilan telur jikalau kandang kita adalah kandang tanah langsung. Nih. Oke, itu kelebihan dari kandang bebek petelur menggunakan alas tanah. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangannya adalah yang pertama, kotoran bebek akan bercampur dengan bebek itu sendiri. Nah, ketika kandang kita alas tanah, maka kotoran akan bercampur dengan bebek kita. Akibatnya adalah bebek kita lebih rentan terkena penyakit, walaupun bebek itu sebenarnya ya lebih kebal dari unggas yang lain. Kenapa kok lebih mudah terserang? Ya karena bebek kita menginjak-injak kotorannya sendiri, terus di situ menyosor-nyosor merang, gerajen yang ada. Bebek itu dia akan selalu aktif menyosor apa saja yang ada di dalam kandang. Jadi ketika yang disosor adalah kotorannya sendiri,
maka bisa menyebabkan masalah bagi bebek kita. Ini terkadang beraknya itu mengandung putih-putih, itu karena memang ada bakteri yang ditelan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah bebek kita keamanannya lebih rawan karena di tanah, rawan dimakan oleh binatang-binatang pemangsa, akan mudah diganggu oleh predator. Contoh predator yang sering mengganggu itu diantaranya adalah ular. Nah, satu ular, keduanya adalah musang, itu juga sering mengganggu bebek kita. Walaupun misal mungkin tidak dimakan, tapi ketika hewan predator ini datang, maka sudah cukup membuat bebek kita ketakutan, akhirnya stres. Nah ini. Terus selanjutnya adalah kekurangan selanjutnya adalah bebek lebih mudah stres. Jelas karena kandang kita di tanah, di situ banyak orang maupun banyak kendaraan yang lewat, yang melihat. Ini akan membuat bebek kita stres. Ingat, bebek itu mudah sekali stres oleh hal-hal aneh, misal yaitu tadi kendaraan, manusia, hewan pemangsa, suara petasan, suara petir dan lain sebagainya. Semuanya akan menyebabkan stres. Sehingga nanti ketika bebek kita stres, itu bertelurnya akan berhenti untuk sementara waktu sampai dia sembuh dari stres. Terus selanjutnya adalah kandang rawan tergenang air. Ya, karena kandang kita di tanah langsung. Nah, apabila kandang kita di dataran rendah, maka pondasi kandang ini harus ditinggikan supaya air tidak bisa masuk ke dalam kandang. Ketika air masuk ke dalam kandang kita, ini fatal. Karena apa? Karena pasti ini bebek akan bisa rontok bulu seketika karena terkena air ini. Kebiasaan bebek intensif, bebek dikurung, bebek tidak dikeluarkan dalam kandang, ini ketika terkena air tiba-tiba dia stres luar biasa sehingga bulunya akan ikut rontok. Nah, ketika bulunya rontok, ya sudah, tinggal nunggu berapa hari bulu itu tumbuh kembali dan dia akan bertelur. Selama dia belum tumbuh bulu, ya sudah, tidak akan pernah bertelur. Kita rugi. Karena apa? Saat bebek tidak bertelur, kita tetap mengeluarkan biaya pakan. Jadi di situ kerugian dari peternak bebek yang rontok bulu. Sahabat sekalian, demikian tadi pembahasan saya mengenai kekurangan dan kelebihan kandang sistem alas di tanah. Dan mohon saya dibantu subscribe agar supaya saya lebih bersemangat membuat konten-konten seputar bebek petelur ini. Sahabat sekalian, demikian tadi ulasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat.